Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adnan Wildana, NIM 19016090. Di sini saya akan menjelaskan teks dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa, berupa fiksi atau yang tidak nyata atau khayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang sampai sekarang masih ada, dan mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Dongeng memiliki struktur tersendiri, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua, isi atau kejadian peristiwa, merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Selanjutnya adalah penutup, merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Selanjutnya unsur dari dongeng. Yang pertama ada unsur intrinsik dongeng, yang isinya yang pertama tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Kedua, latar. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Ketiga, alur. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Keempat, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Yang kelima, penokohan atau watak karakter tokoh. Penokohan merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Nomor 6 adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang terakhir, yang ketujuh adalah amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik dari dongeng, yaitu yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yang merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulisan dongeng. Kedua ada latar belakang pengarang, yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan dongeng. Dan dari faktor tersebut isinya ada riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Selanjutnya ada ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri yang pertama yaitu diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, alur cerita singkat dan cepat. Yang ketiga, tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Yang keempat, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. 5. Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. 6. Lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Selanjutnya ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada mite, merupakan salah satu bentuk dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib, seperti cerita dewa, hantu, peri, dan hal-hal gaib lainnya. Kedua ada sage, merupakan cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seorang tokoh. Yang ketiga fabel, merupakan bentuk dongeng yang tokoh utamanya ini adalah hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Yang keempat, legenda, merupakan dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa atau kejadian atau asal-usul dari suatu tempat atau juga benda. Yang kelima, cerita jenaka, merupakan cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Keenam, cerita pelipur lara, merupakan cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu serta juga menggunakan media seperti wayang dan juga alat lainnya. Yang ketujuh, cerita perumpamaan, merupakan suatu bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.